Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan fisika, bermaksud untuk mewawancarai Ibu mengenai instrumen penilaian sikap ilmiah peserta didik pada pelajaran fisika. Iya Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Arifati Sakdia, MPD. Dan sekarang Ibu mengajar di mata kuliah apa Bu? Mata kuliah? Mata pelajaran apa Bu? Untuk instrumennya Bu, apakah Ibu sudah melakukan instrumen penilaian sikap ilmiah pada peserta didik pada mata pelajaran fisika Bu? Ada penilaian sikap ilmiah itu kan dia nggak semua mata pelajaran itu dapat. Jadi dia tergantung. Misalnya saya membuat di termodinamika. Termodinamika itu kan lebih ke penurunan ya semuanya. Kan ada hukum Archimedes, ada yang lain-lain. Jadi di situ saya melihat saya membuat suatu percobaan. Nah, di situ saya lihat bagaimana sikap siswa itu dalam menjalankan percobaan dan dalam menyikapi percobaan ilmiah tadi. Jadi bisa nggak mereka menyambungkan dari yang mereka kerjakan sama teori yang saya kasih. Sikap ilmiah mereka itu bagaimana? Kan sikap ilmiah itu kan tahu gitu dari urutan pertama sampai akhir sampai penarikan kesimpulan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia dari materi yang saya ajarkan begini kurang kelihatan sikap ilmiahnya. Jadi lebih kelihatan itu menurut saya pada saat saya melakukan percobaan. Jika Ibu sudah melakukan instrumen sikap ilmiah, kami ingin menanyakan tentang kendala yang Ibu hadapi gitu dalam instrumen. Kendala itu pada alat dan bahan. Karena gini, di fisika itu kan banyak sekali kita menggunakan alat-alat fisika ya. Contoh misalnya termometer, gelas ukur. Nah misalnya ini aja kalsoro, mikrometer. Nah itu kan terbatas ya ketersediaannya di sekolah gitu kan. Jadi kalau misalnya membuat contoh kecilnya aja pada saat pengukuran itu kan banyak ya alat ukur. Contoh misalnya jakasoro, mikrometer, neraca. Nah itu kan hanya sebagian kecil disediakan oleh sekolah. Jadi kendalanya itu di alat ini. Mereka ganti-gantian makanya. Jadi pada saat gantian itu misalnya kelompok A ini pakai, kelompok B belum. Jadi terbuang waktunya. Jadi di situ kendalanya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal yang harus diperhatikan dalam membuat instrumen penilaian sikap ilmiah itu bagaimana Bu? Hal yang harus diperhatikan itu sebenarnya dalam hal apa ini? Dalam itu Bu, melihat sikap ilmiah peserta didiknya. Hal-hal yang harus diperhatikan. Iya. Lihat mereka itu bermain-main atau serius gitu. Bagaimana sih pertanyaan kayak gini kan kita misalnya Ibu sudah punya kayak lembaran gitu dari sikap ilmiah. Terus apa sih yang harus diperhatikan Bu? Yang harus diperhatikan itu adalah urutannya ya. Mereka mengerjakan misalnya kayak suatu percobaan lah tadi misalnya saya katakan. Benar nggak urutan yang mereka kerjakan itu? Kan ada hal gini. Misalnya menuangkan cairan, menentukan asam atau basa, kan? Nah, mereka harus tahu nih mana yang asam, mana yang basa. Itu kan dari sesuai prosedur yang kita berikan. Jadi kalau misalnya sikap ilmiah itu kan dia harus benar dan pas pada saat melakukan percobaan dari mulai kita hipotesis sampai dengan penarikan kesimpulan. Ibu, apa saja yang Ibu nilai dalam penilaian sikap ilmiah? Apa saja yang Ibu nilai? Nilai itu adalah ketelitian. Ketelitian contohnya kita lagi buat percobaan. Kita kan sebelumnya telah menjelaskan bagaimana kegunaan alat ukur, contoh pembacaan pada mikrometer atau juga jakasoro. Itu kan agak sebenarnya mudah, tapi harus teliti ya kan. Setiap garis itu kan ada nilainya ya kan. Jadi kalau misalnya mereka tidak teliti, salah mereka membuat salah jadinya benar seperti itu. Jadi kan kita harus benar-benar teliti. Kita juga sebagai guru, saya sebagai guru harus benar-benar memperhatikan mereka itu bagaimana cara kerja, bagaimana cara mereka melihat data-data yang mereka lakukan. Kira-kira
solusi apa yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan dan isu penilaian? Solusi itu sebenarnya adalah kita berikan kerjaan. Jadi saya pengen sekali gitu kan, kalau misalnya ada mau percobaan, kalau bisa ya satu orang itu megang. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan pun mereka fokus sama yang mereka megang. Iya Bu, sambil diperhatikan ya Bu. Jadi kalau misalnya kalau satu barang 2 orang, ada yang nggak sama. Ada bagian semua. Maksudnya maaf satu, ada yang nggak mengerti. Iya. Gitu. Nah pada saat kita nanti melakukan misalnya, kadang ada yang saya buat itu ujian lisan. Jadi saya buat aja pas orang mikrometer, gimana cara membaca misal kita mau apa namanya ketebalan suatu kertas, selembar kertas, gitu. Kan kita harus pakai alat tuh. Nah gimana cara bacanya ini alatnya? Nah misalnya kita mau mengukur kedalaman, kita pakai alat yang mana? Kan seperti itu harusnya saya mau solusinya itu kayak itu satu-satu, jadi mereka lebih paham, lebih mengerti, jadi nggak bertanya-tanya. Jadi buat bertanya itu yang jadi ribut sebenarnya. Iya kan? Kami juga kayak gitu Mas di kampus. Iya Bu. Jadi kan kalau satu barang itu dipakai rame-rame, gimana? Iya, gimana sih? Iya Bu. Jadi kan kita nggak kurang paham, kurang menguasai jadinya. Iya Bu. Yang terakhir Bu, menurut Ibu mengapa instrumen penilaian itu sikap ilmiah diperlukan dalam pembelajaran? Karena gini, kalau kita tidak sesuai dengan sikap ilmiah itu berantakan. Jadi kalau kita misalnya punya sikap ibarat nih gini kan, beda dia makan orang yang terpelajar sama yang tidak terpelajar. Itulah dia, atau perumpamaannya. Jadi memang kalau kita lihat sikap ilmiah itu kan lebih ke orang berpendidikan, tahu kita caranya bagaimana yang pertama, yang kedua sampai yang terakhir sesuai dengan aturan. Baik, terima Baik kasih Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu.